Halo Bola Sporters, balik lagi nih di salah satu konten di bolasport.com, yaitu adalah basa-basi, bahas sepak bola dalam negeri. Nah, Bola Sporters, tapi kali ini kompetisinya ada di luar negeri ya, yaitu adalah di SEA Games Indonesia, yang dimana timnas Indonesia sedang berlaga di sana ya, Bang Ade dan Bang Abdul. Nah, bahas timnas Indonesia di SEA Games 2023 ini nggak sendiri nih saya ditemani oleh Bang Abdul. Apa kabar Bang Abdul? Baik, Bang Alif. Alhamdulillah. Dan juga ada Bang Hari. Yang kedua ini selalu mengawal sepak bola nasional Bang ya, termasuk timnas Indonesia. Nah, untuk bolasport.com nih untuk awalan Indonesia ini berada di grup A ya Bang ya. Bersama Kamboja, Timor Leste, Myanmar dan Filipina. Nah, pada laga pertamanya Indonesia berhasil menang nih dengan skor 3-0 menghadapi Filipina. Nah, kita bahas bareng-bareng yuk bagaimana kedepannya timnas Indonesia di SEA Games 2023. Dimulai dari Bang Abdul. Bang Abdul, kira-kira pada laga pertama nih timnas Indonesia berhasil menang dengan skor 3-0. Kira-kira itu sudah hasil memuaskan atau gimana sih permainannya? Ya, bisa dibilang ya hasil memuaskan karena itu jadi modal bagus lah buat Indonesia untuk menatap laga kedepannya. Apalagi kan pelatih Indra Safri sendiri mengatakan bahwa setiap laga perdana itu nggak mudah. Dan itu pun terlihat ketika di awal-awal laga permainan diakui Indra Safri pun masih lama lah perkembangan, kemudian baru membaik ketika babak kedua dan hasilnya kan 3 gol tersebut kan dicetak di menit-menit bukan di awal laga. Yang pertama dicetak oleh Marcelino di akhir babak kedua, sementara 2 gol lainnya di jelang laga babak kedua berakhir sih gitu. Waduh bener, berarti tidak mudah ya. Pada laga pembuka itu pasti tidak mudah. Nah, coba kita dari sisi pandang Bang Hari. Bang Hari melihat laga pertama udah puas atau gimana Bang pandangannya? Ya sama seperti tadi Abdul bilang, memang laga pertama agak sulit ya, terlihat juga permainan Witan Sulaiman dan kawan-kawan itu sangat berat, lagi plus cuaca di sana sangat panas kan. Rio Fahmi aja bilang 38 derajat sampai 30 derajat Celcius kan. Lebih panas dari Indonesia kali Bang? Indonesia, artinya mereka juga melawan dengan cuaca, apalagi Marcelino yang dari Belgia dingin, cuaca kepanas, adaptasinya harus benar-benar maksimal kan. Lagi pula emang kemarin di Filipina gue lihat dia ambisius banget, nggak mau kalah dari Indonesia kan. Bulan juga di Filipina main bentuk dari serangan menyerang bagus, bertahan juga bagus, dan membuat permainan kita tuh sulit mencetak gol. Untung saja di menit akhir gue rasa juga Filipina konsistennya hilang kan, udah di akhir babak pertama dan akhir babak kedua kan stamina udah mulai menurun terus karena panas banget kan. Apalagi kan Filipina kan kebanyakan pemain keturunan kan, naturalisasi kan, artinya kan juga adaptasi cuaca juga cukup bermasalah juga bagi mereka, dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Indonesia kemarin. Nah dengan kemenangan 3-0 kan mengantarkan timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua Bang ya, di grup A untuk sementara ini, yang dimana di peringkat pertama ada timnas Kamboja yang berhasil menang dengan skor 4-0 yang menghadapi Timor Leste pada laga pertamanya. Nah nih kan udah melihat Kamboja bermain bagus nih, melihat peta persaingan bagaimana sih Bang Abdul? Kan banyak yang menganggap ini grup yang enteng ya. Tapi Bang Abdul sendiri melihatnya bagaimana Bang? Melihat kontestan-kontestan lain? Terlepas dari omongan orang yang bilang grup enteng, tapi kita juga nggak boleh lah memandang sebelah mata kebobolan. Contohnya kayak mungkin Kamboja yang belakangan beberapa tahun lahir yang notabene menjadi tim underdog, tapi nyatanya sekarang udah mulai berkembang pesat lah dengan terbukti, apalagi di bawah Sean Keisuke Honda yang punya pengalaman lah internasional. Kalau saya direktur teknik nggak boleh, tapi dia jabat direktur teknik tapi memberikan instruksinya lebih banyak. Dia dibandingkan pelatih Ryo Hiroshi itu. Ya, gue berharap sih konsistensi sih yang gue harap sih ketika nanti menghadapi laga kedua nih, apalagi kan Myanmar sendiri yang saat ini lagi main ya tadi menghadapi Timor Leste, masih imbang. Apalagi Kamboja sendiri adalah tuan rumah ya. Tuan rumah itu menjadi modal juga buat mereka, didukung banyak pendukungnya. Dia kemarin kan juga cukup ramai juga tuh ketika lawan Timor Leste. Penontonnya pada meramaikan stadion sih. Nah, kalau Bang Hari melihat sendiri bagaimana yang melihat kontestan-kontestan lainnya, apalagi di Kamboja yang tadi dibilang Bang Abdul, tim kuda hitam yang nggak boleh dipandang remeh nih. Ya kalau kita lihat dengan tim-tim lain, dengan tadi Abdul nambahin sedikit, Kamboja juga di sisi lain pemerintahannya menggratiskan tiket pertandingan seluruh SEA Games kan, artinya kan ada angin segar lah bagi Kamboja, bisa mendapatkan dukungan dari publik sendiri kan.
dan ini menjadi sebuah hal yang bagus juga bagi Kamboja, mengingat mereka juga baru pertama kali ngadain SEA Games kan. Dan sebelumnya di Piala AFF juga 2022 kemarin tuh mayoritas pemain yang di SEA Games ini main di sana. Planningnya udah jauh-jauh ya? hari, artinya kan dia udah merasakan bagaimana suasana pertandingan, ada penonton, ada tidak penonton. Kalau kita bicara Myanmar ini kan dari 20 pemain ini ada 1 pemain yang bermain di luar negeri, bukan di Myanmar. Dan abort juga ya? Tapi buatnya itu dia ke Malaysia, ke Selangor, bukan sisanya pemain lokal mereka dimain di Myanmar. Kalau kita bicara Timor Leste ya dari dulu mungkin Timor Leste ini agak sedikit gua kurang tahu bagaimana situasi mereka, tapi kan terbukti juga Kamboja kemarin kalau 4-0 gua rasa Timor Leste juga mentalnya down karena kan dukungan dari supporter Kamboja itu banyak banget. Dan terbukti tadi lawan Myanmar masih 0-0 yang menang 70, artinya kan gak ada penonton juga mereka mau bangkit juga. Kalau kita bicara Filipina kan mayoritas kan ada 3 pemain mayoritas dan naturalisasi karena ada 3 pemain yang bermain di board. Salah satunya dari PK Atletico Madrid itu kan yang membuat permainan Filipina juga kemarin cukup bagus, sebenarnya kurang konsistennya di akhir-akhir babak 22 gitu. Kalau dari kita sendiri sebenarnya kita juga bisa ya sebenarnya ya. Kalau melihat match seperti ini kita ada 2 pemain board kan ya. Marcelino sama Arhan kan, artinya kan emang berharap yang terbaik lah buat timnas kita gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Arhan kemarin belum peak performanya ya. Iya. Malah kalau menurut gua sih pribadi lebih dominasi serangan di sektor kanan yang Rio Fahmi. Terbukti kan 2 assist yang diciptakan Rio Fahmi. Iya benar. Ya gue berharap lah nanti ke depannya. Mungkin juga karena Arhan baru bergabung kan, adaptasinya juga masih kurang kan, dia bergabung tanggal 22. Iya. Si Marcelo tanggal 24, sementara tanggal 25 timnas berangkat kan, artinya kan hanya beberapa waktu aja buat adaptasi seperti itu. Gitu sih. Oke, kan tadi udah sedikit disinggung nih bahwa laga selanjutnya timnas Indonesia ini menghadapi Myanmar. Nah, tadi juga di saat nih video berlangsung, Myanmar masih bermain 0-0 ya Bang ya, menghadapi Timor Leste. Nah, kita berkaca jelang laga Myanmar, kita tanya Bang Abdul, kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan lagi nih untuk jelang menghadapi Myanmar untuk timnas Indonesia, apa aja nih kira-kira yang menjadi perhatian? Mungkin kalau menjadi perhatian ya ini sih harus bisa konsisten ketika nanti berlaga lawan Timor Leste Myanmar sendiri sih. Mungkin Indra Safri juga harus memberikan lah kesempatan pemain-pemain lain yang kemarin duduk di bangku cadangan dimasukkan sebagai starter, contoh kayak Fajar Fatur Rahman tuh. Oh iya. Dia kan yang masuk di menit akhir di babak kedua memberikan kill sonar yang di apa ya istilahnya mendapat kritikan keras dari netizen karena dianggap permainannya hanya sebatas lari aja nggak memberikan kontribusi. Itu kan pilihan netizen ya. Dan mungkin akhirnya dibaca oleh Coach Indra Safri. Lepas dari komentar netizen, Indra Safri sudah membaca hal itu dan memasukkan Fajar Fatur Rahman. Dan terbukti ya. Terbukti bisa menciptakan gol indah sih, tanpa kontrol dan langsung shooting. Berarti harus ada rotasi pemain lagi ya. Jika ada terhalang apa langsung ditambal gitu ya. Apalagi kan 3 gol itu bukan tercipta striker, itu masih menjadi kendala tersendiri bagi timnas Indonesia. Masalah ya. Iya, padahal dia kan di Liga 1 menjadi pemain lokal tersebut ya. Tapi nyatanya ketika di timnas masih dipertanyakan lah bagaimana kualitasnya nih. Betul. Nah, kalau Bang Hari melihat gimana nih jelang partai kedua Bang? Ya kalau data kertas kita di atas angin ya, Lip. Rekor terakhir kita kan 2021 kan, ya di SEA Games di Vietnam kita menang 3-1 kalau nggak salah. Nah itu Marcelino sama Witten cetak gol, dan terus kan ada Marcelino sama Witten juga main juga lawan Myanmar kan. Nah berarti ini menjadi sebuah keuntungan juga mental bagi anak-anak asuhan dari Safri ini lebih kuat ketimbang Myanmar. Di sisi lain juga dari faktor kebugaran, kita mempunyai waktu yang cukup panjang buat apa namanya buat recovery kayak gitu. Main tanggal 29, 30, 1, 2, 3 butuh ada 4 hari buat istirahat. Sementara Myanmar hari ini main bisa istirahat, tanggal 4 main lagi. Dan mungkin kebugaran mereka lebih capek ketimbang Indonesia yang udah punya waktu yang cukup rehat cukup banyak, dan bisa dimanfaatkan baik oleh Beckham Putra dan kawan-kawan, semoga bisa tetap meraih kemenangan di laga kedua nanti. Tapi kalau kondisi pemain atau aman semua Bang ya? Aman. Tadi gua habis kontak manajer timnas U22 pas melatih, mereka nyebut aman sih, nggak ada masalah sama sekali. Ya mungkin cuaca panas sih, emang lagi cuaca ekstrim juga kan di Asia Tenggara ya. Ya artinya kan emang lagi pula kan lagi SEA Games sekarang ada ini ya, water break ya. Ada water break-nya membantu juga ya. 30 menit 75 ada istirahat buat minum-minum gitu, pemain membantu juga gitu. Nah, Bola Spotters ditunggu nih nanti aksinya timnas Indonesia versus timnas Myanmar ya pada tanggal 4 Mei 2023. Nah, kira-kira
siapa nih untuk prediksi skor mungkin buat Bang Abdul dan Bang Hari Myanmar nih kira-kira? Kalau dibilang siapa nih, kita pengennya timnas Indonesia menang lah. Betul. Dengan gol sebanyak mungkin, sehingga nanti pas di klasemen akhir mungkin ada kekhawatiran kalau misalkan poinnya sama atau gimana kan, itu menjadi modal lah. Modal sendiri. Simbol. Gue berharap sih mungkin prediksi skornya 3-0 lah buat 3-0. timnas U22. Nanti 3-0 lagi berarti ya kayak gitu. Amin amin. Kalau Bang Ari melihat gimana Kalau prediksinya? gue pribadi kalau ngeliat ada Myanmar sama Timor Leste masih 0-0, gue lebih pede dulu, lebih ke 3-0. Karena kita kemarin lawan Filipina juga peluang banyak sebenarnya, cuman gagal aja di masa bakal dengan Penyelesaian baik. akhirnya, Bang, ya? Penyelesaiannya kurang bagus. Kalau gue pribadi sih bisa 5-0 lah. Dan Myanmar dengan pemain-pemain kita yang cukup pengalaman di Liga 1 dan banyak menit bermain, bisa lah. Ya, bahkan Linggo sama Ramadan Sananta bisa cetak gol besok. Semoga bisa jadi raja gol juga ya di SEA Games ini Bang ya. Ya, amin. Amin amin. Nah, Bola Spotters mungkin segitu aja nih tadi ulasannya. Mungkin Bola Spotters punya nih prediksinya mengenai jelang laga timnas Indonesia versus timnas Myanmar nanti, boleh dituliskan di kolom komentar. Oh iya, saya juga mengingatkan jangan lupa ya pantengin terus situs bolasport.com dan juga YouTube bolasport.com untuk mengetahui kabar-kabar terkini seputar olahraga termasuk SEA Games 2023 ya Bola Spotters. Oke Bang Abdul, makasih banyak atas waktunya dan ulasannya. Bang Ali, makasih banyak. Kami pamit undur diri. Terima kasih Bola Spotters. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.